Usai mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas 3 kasus dugaan korupsi, batubara PLN, PT Asabri, serta Krakatau Steel dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada Sabtu 11 Juli 2026, sorotan kini mengarah ke DPR. Sejauh mana panitia kerja atau panja DPR akan mengawal penanganan kasus ini? Dan bagaimana sebenarnya duduk perkara 3 kasus yang menjerat Febri? Kita bahas. Nah, nanti apa masukannya yang harus kami lakukan? Yang pertama, kami ingin mengatakan bahwa satu, kami akan cek tadi apakah sudah dicekal atau belum, ya. Kemudian penggeledahan dan lain sebagainya seperti apa, ya. Kita akan cek bersama, ya. Ini kan panja baru 1 hari ini pertama kerja. Panja yang di DPR kan baru 1 hari. Kami menerima masukan dari masyarakat apa saja, ya. Kita akan selamatkan institusi kejaksaan, kita jaga institusi kejaksaan jangan sampai jadi rusak, ya. Tapi kita ingin hukum ditegakkan. Kita nggak tahu, makanya sudah ditahan atau belum, ya. Kan dari pagi kami rapat, ya. Nanti habis ini kami koordinasi, ya. Kami akan cek ditahan atau belum, ya. Kalau belum ditahan kan tentu kan dalam kasus tipikor, ya. Memang penahanan sangat urgent. Sebelumnya pada Sabtu 11 Juli, Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Panja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Menurutnya perkara ini menyangkut oknum bukan institusi, sehingga pengawasan juga bertujuan mencegah gesekan antar aparat penegak hukum. Habibur Rahman menegaskan panja akan memantau langsung penanganan kasus yang dinilai sebagai mega korupsi tersebut dengan supervisi yang turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Febri Adriansyah terseret dalam pusaran 3 kasus besar sekaligus. Pada Sabtu 11 Juli, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di sektor batubara untuk PLTU, Asabri, serta Krakatau Steel. Namun yang menjadi fokus penyidik bukanlah dugaan korupsi di 3 institusi tersebut. Penyidik justru menduga Febri menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Jampitsus, termasuk menerima suap atau gratifikasi dalam proses penanganan perkara. Lantas bagaimana duduk perkara dari masing-masing kasus yang kini menjeratnya? Kortes Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polri mengungkapkan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU diduga terjadi sejak 2018. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batubara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar di sejumlah PLTU. Akibat perbuatan tersebut ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun rupiah. Penyidik menemukan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirimkan atau dipasok. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan pada kuantitas batubara yang dipasok ke PLTU. Kasus kedua berkaitan dengan PT Asabri. PT Asabri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan serta Polri. Perusahaan ini mengelola sejumlah program perlindungan meliputi tabungan hari tua atau THT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, hingga pembayaran dana pensiun bagi para pesertanya. Pada 14 Januari 2021, Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani Febri Adriansyah saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan investasi di mana sekitar 10 triliun rupiah ditempatkan pada saham melalui pihak-pihak terafiliasi, sementara 13 triliun rupiah lainnya diinvestasikan ke sejumlah produk reksadana. Seluruh transaksi itu diduga tidak dikelola sesuai aturan dan telah direkayasa oleh sejumlah pihak, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 22,788 triliun rupiah. Kasus ketiga berkaitan dengan proyek pembangunan Blast Furnace Complex atau BFC PT Krakatau Steel pada 2011. Kejaksaan Agung menyebut proyek tersebut diduga merugikan negara sekitar 6,9 triliun rupiah dan telah menetapkan 5 tersangka termasuk mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007 hingga 2012. Proyek pembangunan pabrik pengolahan besi berbahan bakar batubara itu awalnya ditujukan untuk menekan biaya produksi baja nasional. Namun nilai kontraknya membengkak dari sekitar 4,7 triliun rupiah
menjadi 6,9 triliun rupiah melalui beberapa adendum. Selain itu, proyek diduga dilaksanakan secara melawan hukum dan akhirnya mangkrak sehingga tak pernah beroperasi sesuai tujuan awal. Sahabat Kompas, pembentukan panitia kerja atau panja DPR menjadi sinyal bahwa perkara ini mendapat perhatian serius. Namun keberhasilan penanganannya tidak diukur dari terbentuknya panja atau banyaknya tersangka yang ditetapkan. Yang lebih penting adalah apakah penyidikan mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, memulihkan kerugian negara, dan menghadirkan kepastian hukum yang adil di mata publik.